Pada saat inilah aku baru sadar setelah melihat sekeliling. Ternyata di sekitarku nggak ada orang sama sekali. Sebentar. Setelah benar-benar memperhatikan, ternyata ada beberapa orang yang aku lihat sedang berdiri di kejauhan, berposisi sama seperti aku, sedang menunggu kereta untuk benar-benar berhenti dan terbuka pintunya. Beberapa orang itu kelihatan olehku hanya berbentuk siluet, bayangan hitam. Tapi lalu aku berpikir, mungkin karena di ujung sana gelap, tanpa penerangan, membuat mereka jadi terlihat seperti itu. Ya sudah, aku nggak berpikir macam-macam, lalu menunggu sampai pintu kereta terbuka. Akhirnya pintu terbuka. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalamnya. Hanya beberapa detik, kemudian pintu tertutup. Setelah di dalam, aku lalu berjalan untuk mencari tempat duduk. Proses mencari tempat duduk ini ternyata sangat mudah, karena kereta dalam keadaan nyaris kosong. Iya, gerbong kereta yang aku naiki itu ternyata isinya nyaris kosong. Hanya ada aku dan seorang penumpang laki-laki yang duduk di paling ujung. Ya sudahlah, mungkin memang karena ini sudah nyaris tengah malam, jadi nggak ada penumpangnya lagi. Begitu pikirku dalam hati. Jam di tangan menunjukkan sudah pukul 11:30 malam ketika aku sekilas melihatnya. Aku memilih tempat duduk di tengah, nggak jauh dari pintu keluar. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku duduk bersandar dengan niat meneruskan tidur. Sekilas aku melirik penumpang laki-laki yang duduk di ujung. Dia memandang ke depan, seperti sedang memperhatikan keadaan di luar. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun, berkemeja putih, celana panjang hitam, berkumis tebal. Kumis yang sudah banyak beruban, seperti rambut di kepalanya. Sesekali dia tersenyum sendiri sambil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan di luar. Setelah itu, aku gak memperhatikannya lagi, lebih memilih untuk rehat sejenak, memejamkan mata, tidur sebentar. Kira-kira beberapa menit kemudian, aku kembali terbangun. Kali ini karena mendengar suara bunyi klakson kereta yang sangat keras. Ini sudah sampai di mana? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba aku melihat kalau kereta sedang melintas di salah satu stasiun. Tapi aku nggak tahu pasti kalau itu stasiun mana, karena baru saja sadar dari tidur. Itu stasiun Pasar Minggu, kata bapak yang duduk di ujung sambil tersenyum. Lalu aku membalas senyumannya. Mungkin karena melihat aku kebingungan, jadi dia memberikan info stasiun apakah itu yang sedang kami lewati. Tapi, kenapa kereta ini gak berhenti di stasiun Pasar Minggu? Kenapa harus melaju hanya melintas? Mungkin sebenarnya tadi sudah berhenti, tapi aku tadi masih tertidur, jadinya gak tahu. Agak sedikit aneh karena kereta masih saja kosong, gak ada penambahan penumpang. Masih hanya ada aku dan bapak yang duduk di ujung. Tapi ya sudahlah. Setelah itu, aku memposisikan badanku lagi, seperti awal tadi, bersandar dengan niat untuk meneruskan tidur. Dari stasiun Pasar Minggu, berikutnya adalah stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan seterusnya. Tapi aneh, setelah sampai di Tanjung Barat, lagi-lagi kereta terus melaju gak berhenti, terus berjalan dengan kecepatan konstan. Kereta ini kenapa? Kok gak berhenti di setiap stasiun? Ini kereta ekspres malam, akan langsung ke tujuan, gak berhenti di stasiun-stasiun antar. Aku kaget, karena bapak yang tadi duduk di ujung tiba-tiba sudah duduk beberapa meter di sebelah kananku. Kami jadi berdekatan. Ekspres gimana pak? Kan sekarang gak ada kereta ekspres, tanyaku penasaran. Kereta ini langsung ke tujuan, jawab bapak itu pendek, sambil matanya terus menghadap ke depan. Wajahnya tersenyum kecil, memperhatikan entah apa yang sedang ia perhatikan. Ya baguslah kalau kereta ini langsung ke Bogor, jadi waktu perjalanan akan lebih cepat. Begitu pikirku, yang sungguh asal. Selanjutnya kantukku jadi hilang, aku jadi terus memperhatikan perjalanan. Benar, seperti yang bapak itu bilang tadi. Kereta kami gak berhenti di seluruh stasiun berikutnya, UI,
Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Kereta terus melaju melewati stasiun-stasiun itu dengan kecepatan yang konstan. "Benar ya Pak, keretanya nggak berhenti di setiap stasiun. Baguslah." Aku bilang begitu ke bapak teman satu keretaku. Tapi dia nggak menjawab, hanya duduk diam menghadap depan sambil senyum-senyum sendiri. Sampai detik ini aku belum merasa kalau ada yang aneh, tapi perasaanku akan berubah drastis dalam beberapa belas menit ke depan. Stasiun Citayam. Seperti stasiun-stasiun sebelumnya, kereta terus melaju melewati stasiun Citayam. Berikutnya kereta akan sampai di stasiun Bojonggede. Seharusnya begitu. Tapi, waktu tempuh Citayam Bojonggede yang seharusnya nggak lama, tapi kali ini setelah lebih dari 15 menit lamanya, nggak juga sampai. Ini terlalu lama, karena kereta nggak melambat kecepatannya. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Mana stasiun Bojonggede? Kok nggak sampai-sampai? Sabar, sebentar lagi. Lagi-lagi suara bapak ini mengagetkan. Mungkin karena dia melihat ada kepanikan di wajahku. Tapi ternyata benar kata bapak itu. Beberapa menit kemudian kereta mulai melambat, mengurangi kecepatannya. Klaksonnya berbunyi beberapa kali, menandakan kalau kereta sedang mendekat ke salah satu stasiun di depan. Tebakanku di depan adalah stasiun Bojonggede. Menegakkan badan, aku coba untuk melihat keluar, coba mengenali stasiun apa ini. Akhirnya, masuk ke dalam area stasiun, tapi beberapa menit berikutnya aku baru sadar ketika kereta sudah sangat lambat berjalan, sebelum benar-benar berhenti. Aneh, aku bertanya-tanya, karena ternyata ini bukan stasiun Bojonggede. Bukan, aku yakin. Lalu ini stasiun apa? Stasiun ini nyaris gelap tanpa penerangan. Mungkin cahaya hanya didapat dari beberapa lampu kecil di sudut stasiun. Akhirnya kereta benar-benar berhenti, lalu pintunya terbuka. Penasaran, aku berdiri dari duduk, berniat untuk memperhatikan lagi. Stasiun apakah gerangan ini? Sudah sampai, saya turun di sini ya. Bapak itu mengucap permisi kepadaku. Aku yang masih merasakan keanehan, hanya menganggukkan kepala. Lalu dia berjalan turun meninggalkan kereta. Bapak itu berjalan menjauh, menuju tangga yang ada di ujung. Aku terus memperhatikan. Lalu dia berjalan menaiki tangga itu ke atas, lalu hilang, ditelan gelap. Tunggu, ada tangga. Akhirnya aku sadar, sedang berada di stasiun apa. Ini bukan stasiun Bojonggede. Ternyata ini stasiun misterius yang sudah membuatku penasaran selama bertahun-tahun lamanya. Stasiun yang letak pastinya gak aku ketahui. Aku sudah hafal bentuk bangunannya. Itu yang membuatku yakin kalau ini benar-benar stasiun misterius. Sontak aku langsung merinding, tapi masih penasaran. Aku terus memperhatikan tempat itu dari pintu kereta yang gak juga kunjung menutup. Seperti yang kulihat sebelum-sebelumnya, stasiun ini kosong. Sama sekali gak ada orang, gak ada kehidupan. Sepinya mengurat-urat nadi, menghentikan waktu, sangat sepi. Aku semakin ketakutan, karena sepertinya hanya tinggal ada aku di tempat ini, sepeninggal bapak itu tadi. Kenapa pintu ini terus terbuka, gak menutup? Kapan keretanya akan bergerak maju? Bertanya-tanya dalam hati, aku mulai panik. Beberapa menit lamanya aku berdiri di pintu, sampai akhirnya berniat untuk turun saja dari kereta dan meninggalkan stasiun ini. Tapi sebelum menjalankan niat itu, aku melihat sesuatu yang membuat aku harus mundur beberapa langkah, menjauhi pintu. Di atas tangga sebelah kiri, aku melihat ada pergerakan. Aku melihat ada beberapa orang bergerak turun, menuruni tangga. Akhirnya, ada orang juga. Agak sedikit lega, aku melihat mereka. Beberapa orang itu berbentuk seperti bayangan hitam. Aku gak bisa jelas melihat bentuk wajah dan perawakannya. Mungkin karena gak adanya cahaya penerangan. Mereka terus mendekat ke arahku, ke gerbong kereta tempatku berada, menuju pintu tempatku berdiri. Tapi, beberapa detik kemudian, perlahan aku melangkah mundur, menjauhi pintu. Ketika beberapa orang itu semakin dekat dan semakin mendekat,
Tiba-tiba, aku jadi sangat ketakutan. Kenapa aku takut? Karena wujud mereka nggak berubah. Bentuknya masih sama dengan bentuk yang aku lihat ketika jarak kami masih berjauhan. Mereka tetap terlihat seperti bayangan hitam. Iya, bayangan hitam. Gak berapa lama kemudian, di belakang mereka muncul lagi beberapa sosok bayangan hitam yang bentuknya sama seperti mereka. Lalu di belakangnya muncul lagi beberapa. Akhirnya jumlah mereka menjadi banyak. Semuanya menuju pintu gerbong kereta yang aku tempati. Kemudian aku jatuh terduduk di tempat duduk yang sama ketika aku duduk pertama kali tadi. Aku ketakutan memperhatikan sosok-sosok bayangan hitam itu satu persatu memasuki kereta. Bentuk mereka seperti manusia, perawakan seperti orang-orang pada umumnya. Ada yang kelihatan seperti perempuan, ada yang kelihatan laki-laki, bahkan ada anak-anak juga. Tapi ya begitu, mereka berbentuk seperti bayangan hitam, sedikit tembus pandang. Akhirnya, mereka semua sudah berada di dalam satu gerbong kereta denganku. Hanya aku saja satu-satunya yang masih berbentuk manusia. Beberapa detik kemudian pintu tertutup, lalu perlahan kereta mulai bergerak maju, meninggalkan stasiun menyeramkan itu. Kereta melaju dengan kecepatan konstan. Aku duduk diam dengan keringat dingin bercucuran, duduk didampingi sosok-sosok misterius berbentuk bayangan hitam. Detik berikutnya aku gak berani lagi menatap mereka, karena merasa kalau mereka semua menatap balik ke arahku, menatap dalam diam. Tuhan, aku sangat ketakutan. Entah sosok apa yang tengah melaju bersama denganku ini. Tapi syukurlah, semuanya gak berlangsung lama, karena berikutnya kereta kembali melambat, berkurang kecepatannya, menandakan kalau sedang mendekat ke stasiun berikutnya. Benar, ternyata ada stasiun. Dalam hati aku berniat akan turun di stasiun ini, apapun stasiunnya. Aku gak mau berjalan lama di dalam kereta berhantu ini. Akhirnya kereta berhenti, lalu aku berdiri dan mendekati pintu, sambil berdoa dan berharap semoga pintu benar akan terbuka. Doa terkabul, tiba-tiba pintu terbuka, lalu aku segera turun. Sangat lega, akhirnya aku bisa meninggalkan kereta itu. Beberapa detik setelah aku turun, kereta langsung bergerak maju, meninggalkan stasiun. Terlihat sepertinya kereta itu berniat hanya untuk membiarkan aku turun. Aneh. Gonta aku melangkahkan kaki dalam kelegaan di peron stasiun ini. Bogor. Ini stasiun Bogor. Iya, ternyata ini stasiun Bogor. Kenapa tiba-tiba aku sudah ada di stasiun Bogor? Tiba-tiba ponselku berbunyi, lalu aku mengangkatnya. Mas, di mana sih? Kok dari tadi nggak ada kabar? Suara istriku terdengar di ujung telepon. Belakangan akhirnya aku tahu, ternyata istriku sudah berada di parkiran stasiun Bogor bersama adiknya. Mereka berniat untuk mencari dan menjemputku di stasiun. Ketika sudah selama beberapa jam, aku hilang kontak. Hilang kontak? Iya, kata istriku, aku hilang selama beberapa jam, gak bisa dihubungi. Paniklah istriku. Setelah aku bertemu dengan mereka di parkiran, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan di pukul 3 pagi. Sudah jam 3 pagi. Padahal tadi sepertinya aku gak sampai 1 jam berada di dalam kereta aneh itu. Itulah akhir cerita dari KRL Jakarta Bogor, Stasiun Gaib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.